Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan bahas ya untuk part 2 dari sistem produk unsur yang terkhusus membahas bagaimana sifat dari sistem produk unsur. Jadi kan bahwa sistem produk unsur itu disusun berdasarkan kenaikan jari-jari atom ya untuk sistem produk unsur yang modern. Tetapi ternyata masih ada beberapa sifat lainnya ya yang akan kita pelajari, dan ini sangat sering keluar baik di UTBK, SIMAK UI, UMGM, dan ujian mandiri lainnya. Oke, langsung saja yang pertama. Sifat yang pertama itu adalah dari atom. Nah, sebelum kita membahas bagaimana sifat jari-jari atom dalam sistem produk unsur, kita harus pahami dulu apa sih pengertian dari jari-jari atom ya. Nah, pengertian dari jari-jari atom ya hampir mirip dengan pengertian jari-jari pada umumnya, yaitu kan kalau jari-jari pada umumnya itu titik atau jarak antara titik pusat sampai dengan titik terluarnya. Oke, kalau untuk jari-jari atom ini adalah jarak dari inti atom ya, jarak inti atom menuju elektron terluarnya. Jadi itu adalah pengertian dari jari-jari atom. Oke, nah bagaimanakah sifat dari jari atom pada sistem produk unsur? Dalam satu periode dari kiri ke kanan, katanya jari-jari atom akan semakin kecil. Oke, jika terletak dalam satu periode, nanti saya akan bahas ya, itu contoh-contohnya. Nah, dalam satu golongan dari atas sampai ke bawah, dia akan semakin besar. Loh, kenapa seperti itu gitu ya? Misalkan gini nih, untuk yang pada satu periode, saya buat contohnya adalah ada natrium dan magnesium. Oke, ini letaknya sama ya, yaitu di periode yang ketiga. Oke, kan ingat ya adik-adik bahwa periode itu berarti dia jumlah kulit. Oke, misalkan sini ada Na, dia memiliki 3 kulit ya, karena kan periode ketiga 1, 2, 3. Nah, seperti ini misalkan Na ya. Oke, selanjutnya Mg. Oke, Mg juga sama, memiliki 3 kulit. Oke, nah jumlah kulitnya Kak sama nih. Kenapa Kakak mengatakan bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan katanya jari-jari atom semakin kecil, padahal kan sama aja ya jarak antara inti atom sampai dengan kulit terluarnya atau elektron terluarnya gitu. Karena kan jumlah kulitnya sama, yaitu sama jumlahnya 3. Nah, perbedaannya terletak di sini. Ingat ya adik-adik bahwa Na itu memiliki 1 elektron valensi. Jadi ada 1 elektron di kulit paling luar. Sedangkan Mg itu memiliki 2 elektron valensi atau 2 elektron di kulit yang paling luar. Nah, lihat adik-adik, elektron itu kan adalah partikel yang bermuatan negatif. Sedangkan inti atom itu bermuatan positif. Antara ion negatif, ada partikel negatif dengan partikel yang bermuatan positif, tentunya akan ada gaya tarik menarik ya kan. Nah, adik-adik bayangkan, semakin banyak elektron di kulit paling luar, berarti gaya tarik menariknya terhadap inti atomnya semakin kuat ya kan. Itu mengakibatkan ya, seolah-olah karena gaya tarikannya kuat, dia makin kisut gitu ya, makin kecil karena gaya tarikannya tersebut gitu. Oke. Kalau misalkan cuma 1 ya gaya tarikannya mungkin nggak sebesar kalau misalkan elektron valensinya itu jumlahnya 7. Bayangkan jika ada 7 seperti Cl ya adik-adik. Cl juga adalah unsur yang berada di periode yang ketiga. Nah, Cl itu memiliki 7 elektron di kulit paling luarnya. Nah, berarti gaya tarikannya akan semakin kuat dan akan mengakibatkan jari-jari tersebut akan semakin berkerut ya, makin kisut, jadi makin kecil gitu jari-jari atomnya. Oke? Nah, terus bagaimana Kak dengan yang dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar? Nah, saya akan buat contoh misalkan antara litium dengan natrium. Ini kan golongan 1A ya, bedanya ini di periode kedua, ini periode ketiga, ya kan? Karena kan dalam satu golongan yang berbeda berarti periodenya. Kalau dalam satu periode yang berubah itu adalah golongannya, gitu ya. Oke, Li, kita bayangkan di sini Li itu periode kedua, ya. Golongan 1A tapi periode kedua. Kita bayangkan kulitnya hanya ada 2. Sedangkan Na ya, dia periode ketiga berarti kulitnya ada 3.
Nah, semakin banyak jumlah kulit tentunya jari-jari atom akan semakin besar, bukan? Karena kan ini jarak dari inti atom sampai kulit terluar atau elektron terluarnya ini akan semakin besar dibandingkan Li, walaupun jumlah elektronnya sama. Nah, gitu gaya tarikannya terhadap inti atom sama. Nah, akan tetapi karena ini jauh nih, ya kan, lebih jauh dibandingkan Li. Nah, berarti gaya tarikan Na tidak sekuat Li, karena Li kan dekat nih dengan inti atom, berarti tarikannya agak lebih kuat. Na ini agak jauh, berarti nggak terlalu kuat. Nah, tambah lagi misalnya francium itu periode ke-7 ya pada golongan 1A. Nah, bayangkan dia ada 7 kulit. Nah, akan semakin jauh ya gaya tarikannya. Jadi jari-jari atom dari atas ke bawah itu akan semakin besar untuk dalam satu golongan. Oke nih adik-adik contohnya ya untuk jari-jari atom. Misalkan nih ditanya, manakah yang memiliki jari-jari atom yang lebih besar? Ca, oke ini Ca ya, Ca, atau misalkan dengan Brom. Siapa yang memiliki jari-jari atom yang lebih besar, Ca atau Br? Nah gitu. Nah adik-adik lihat ya, karena kan tadi sebelumnya, saya akan buat sebelumnya, dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin kecil. Nah kita lihat ya, Ca dengan Br itu berada di satu periode, yaitu periode keempat. Ini letaknya keempat ya, 1, 2, 3, 4. Nah katanya dari kiri ke kanan akan semakin kecil. Jadi siapa yang lebih besar jari-jari atomnya? Tentunya pasti Ca. Nah gitu ya. Selanjutnya misalkan, mana nih jari-jari atom yang lebih kecil? Fosfor atau bismut? Nah, misalkan seperti itu. Kita lihat nih, antara fosfor dengan bismut, dia terletak dalam satu golongan. Kita lihat lagi. Katanya kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin besar. Nah, berarti mana yang lebih kecil jari-jari atomnya? Yaitu P ya kan, karena kan dari atas ke bawah semakin besar. Nah, berarti yang lebih kecil adalah fosfor. Nah, itu dia untuk penjelasan dari jari atom. Sifat yang kedua yang akan kita bahas adalah keelektronegatifan. Nah, adik-adik, apa sih ya keelektronegatifan ini? Nah, keelektronegatifan ini sebenarnya adalah skala numerik. Oke, skala numerik yang ditetapkan, yang ditetapkan oleh para ilmuwan untuk apa? Ini untuk mencerminkan seberapa banyak atom dalam sebuah molekul untuk menarik elektron. Oke, dengan kata lain bahwa keelektronegatifan ini dia akan memiliki angka yang besar atau semakin besar angka dari keelektronegatifan, artinya dia semakin kuat untuk menarik elektron. Oke, semakin kuat untuk menarik elektron. Nah, unsur apakah yang memiliki keelektronegatifan yang paling besar? Itu adalah unsur fluorin ya di golongan 7A. Nah, unsur fluorin ini dia memiliki skala yang paling tinggi yaitu sebesar 4. Ini adalah angka atau skala numerik yang paling tinggi yang dimiliki oleh unsur. Nah, artinya fluorin ini adalah unsur yang paling kuat untuk menarik elektron. Nanti ya keelektronegatifan ini akan dibahas lebih dalamnya dalam materi bilangan oksidasi ya, bagaimana mencari bilangan oksidasi suatu unsur. Nah, disitu diperlukanlah peringkat keelektronegatifan. Kita akan lihat nanti bagaimana sih maksudnya dari seberapa banyak atau mencerminkan berapa banyak atom dalam sebuah molekul untuk menarik elektron. Oke, nah bagaimana sifatnya dalam sistem periode unsur? Dalam satu periode dari kiri ke kanan dia akan semakin besar. Nah, kebalikannya ya, satu periode dan satu golongan itu selalu kebalikannya. Kalau dari satu periode dari kiri ke kanan itu semakin besar, berarti dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin kecil nilai keelektronegatifannya. Oke, yuk kita lihat langsung ke soal bagaimana contohnya. Misalkan saya katakan di sini, siapakah yang memiliki keelektronegatifan lebih besar? Kalium atau litium? Ini kalium, ini litium. Kita lihat ya, antara kalium dengan litium, dia berada di golongan yang sama. Oke, berarti kalau dalam satu golongan yang sama, kita lihat lagi, dari atas ke bawah katanya keelektronegatifan semakin kecil. Oke, di atas ke bawah ini semakin kecil keelektronegatifannya. Jadi siapa yang keelektronegatifan lebih besar? Litium. Jadi litium itu memiliki kecenderungan untuk menarik elektron lebih besar dibandingkan kalium, atau keelektronegatifan yang lebih besar dibandingkan kalium. Nah, Kak,
Kita lihat tadi pembahasannya ya, atau pengertiannya, katanya dalam satu periode dari kiri ke kanan dia semakin besar, dan yang paling besar adalah fluorine. Oke, kita lihat. Dalam satu periode ya, dari kiri ke kanan semakin besar. Nah, dan yang paling besar adalah fluorine. Loh, kayak yang paling kanan bukannya neon ya? Nah, kenapa golongan 8A ini tidak termasuk ya? Nah, untuk golongan 8A itu tidak memiliki nilai charge negatifan karena mereka gas mulia itu sukar bereaksi ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang golongan 8A. Jadi neon ini karena dia pada golongan 8A dia sudah memiliki 8 elektron dan ini stabil ya. Dia tidak akan menangkap atau menarik elektron. Jadi dia tidak termasuk. Jadi mentoknya sampai golongan 7 saja. Oke. Nah, itu dia untuk sifat yang kedua. Sifat yang ketiga adalah energi ionisasi. Oke, dari katanya saja sudah energi ionisasi, artinya ini pengertiannya adalah energi ya. Ini adalah energi yang diperlukan untuk energi yang diperlukan untuk mengionisasi. Apa sih maksud untuk mengionisasi? Artinya untuk melepaskan satu elektron. Oke, untuk melepas satu elektron. Nah, bagaimana sifatnya? Dalam satu periode dari kiri ke kanan katanya semakin besar, sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin kecil. Nah, contohnya misalkan ya antara kalium dengan kalsium. Oke, ini terletak pada periode yang sama, yaitu periode keempat. Nah, kalium ini kan biasanya kan golongan 1A ya. Golongan 1A. Nah, biasanya golongan 1A ini melepaskan satu elektron. Jadi K positif tambah 1 elektron. Sedangkan Ca itu kan golongan 2A, ya kan? Biasanya dia akan melepaskan 2 elektron. Berarti kan Ca 2 positif tambah 2 elektron. Kita lihat ya, kalium hanya melepaskan 1 elektron. Sedangkan kalsium harus melepaskan 2 elektron. Nah, itu artinya bahwa semakin dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin besar karena jumlah elektron yang mereka ionisasikan itu akan semakin banyak. Jadi energi yang dibutuhkannya akan semakin besar. Nah, Kak, bagaimana dengan dalam satu golongan? Dalam satu golongan, misalkan golongan 1A ya kan, kenapa energi yang dibutuhkan akan semakin kecil padahal mereka sama saja hanya melepaskan satu elektron. Saya buat contoh di sini ya, Na dengan kalium. Oke, ini terletak pada golongan sama yaitu golongan 1A, tapi memiliki perbedaan. Ini periode ketiga, ini periode keempat, ya kan? Nah, ini berhubungan dengan jari-jari atom. Na, ya kan, dia tuh punya 3 jari-jari atom. Sedangkan, 3 kulit ya maksud saya. Sedangkan kalium, dia itu memiliki 4 kulit. Nah, adik-adik bayangkan saja ya. Misalkan ini elektron yang mau dilepas nih sama-sama 1 jumlahnya. Oke. Nah, kenapa si kalium ya kan yang letaknya di bawah Na, dia memiliki energi ionisasi yang lebih kecil dibandingkan Na. Karena pada kalium elektronnya saja sudah jauh ya kan. Berarti dia akan semakin jauh untuk dilepas, akan semakin mudah untuk dilepaskan. Sedangkan Na itu di dekat. Ya kan, dia dekat di sini dengan inti atom, dia tidak akan semudah kalium. Ditambah lagi misalkan Li itu hanya memiliki 2 kulit. Nah, 2 kulit nih di sini. Nah, dia mau melepaskan satu ini pasti agak lebih susah dibandingkan Na maupun kalium karena kan ini jaraknya ya, jari-jari atomnya dekat nih. Gitu ya. Jadi itu maka itulah penjelasan bagaimana dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasi akan semakin kecil ya. Jadi adik-adik bisa bayangkan juga misalkan kalau pacaran nih semakin jauhan akan semakin mudah untuk diputuskan ya. Kalau misalkan ada kedekatan nih akan semakin susah untuk diputusin. Kenapa? Karena gampang ketemu bisa minta balikan. Nah, gitu ya analoginya biasanya. Oke, itu dia. Kita lihat contohnya bagaimana. Sekarang saya akan menanyakan bagaimana apabila ditanyakan siapakah yang memiliki energi ionisasi yang lebih kecil, Na atau fluorine? Oke, ini Na, ini fluorine. Loh, gimana nih Kak? Ini tidak terletak pada golongan yang sama ataupun periode yang sama. Oke, adik-adik lihat ya, ini perbedaan dari periodenya hanya satu ya. Ini golongan, ini periode kedua, ini periode 3.
Oke, bagaimana kita melihat siapakah yang memiliki energi ionisasi yang lebih kecil? Oke, fluorin ya kan, fluorin itu golongan 7A, artinya dia punya 7 elektron di kulit paling luar. Sedangkan natrium itu golongan 1A. Walaupun kulitnya jumlahnya ada 3, ini Na jumlahnya ada 3. Oke, ini 1 elektron yang akan dilepas. Nah, fluorin walaupun dia hanya memiliki 2 kulit atom, ya kan? Dia hanya memiliki 2 kulit, akan tetapi kan jumlah elektronnya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini ada 7. Nah, ini hanya 1. Ini akan semakin, ini energi ionisasinya lebih kecil dibandingkan fluorin, karena kan Na itu hanya lepas 1 elektron, sedangkan fluorin itu harus 7, ya kan? Bayangin ada 7. Nah, kan gimana kalau dibandingin antara fluorin dengan fransium? Fransium memiliki 7 kulit, ya kan? Ini semakin kecil pasti adik-adik, karena kan dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin kecil ya kan energi ionisasinya. Nah, apalagi kalau dibandingkan dengan fluorin, tentu fluorin lebih besar energi ionisasinya. Oke, gitu. Jadi walaupun ini memiliki perbedaan ya, tidak memiliki kesamaan antara golongan maupun periode, tetap saja yang energi ionisasinya lebih kecil itu pasti Na, karena dia hanya melepas 1 elektron. Oke, sedangkan fluorin dia harus melepas 7 elektron. Nah, gitu, walaupun jumlah kulitnya ini Na lebih banyak dibandingkan fluorin. Oke. Nah, yang berikutnya, yang keempat, tentang afinitas elektron. Nah, untuk afinitas elektron ya, semakin negatif harga afinitas elektronnya, maka semakin mudah atom tersebut untuk menangkap elektron dan ion yang terbentuk akan semakin stabil. Nah, ini tergantung ya adik-adik, jika dalam suatu penangkapan elektron dilepaskan energi, maka afinitasnya akan bertanda negatif. Oke, jadi kalau misalkan, ini kan untuk penangkapan elektron ya, jika dalam satu penangkapan elektron itu dia melepas dilepaskan energi, ini akan bertanda negatif. Sedangkan jika dalam penangkapan elektron tersebut menyerap energi atau diserap energi, dia akan bertanda positif. Nah, itu dia untuk afinitas elektron. Bagaimanakah kecenderungannya dalam sistem periode unsur? Dalam satu periode dari kiri ke kanan, dia akan semakin besar. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin kecil. Nah, itu untuk afinitas elektron. Ada unsur S dengan data afinitas elektronnya 240 kJ per mol, dan unsur Y dengan harga afinitas elektronnya adalah negatif 349 kJ per mol. Pernyataan yang tepat untuk kedua unsur dalam mencapai kestabilan adalah, oke, sini ada 5 pilihan. Kita lihat dulu ya adik-adik. Katanya kan semakin negatif harga afinitas elektron, maka semakin mudah atom tersebut menangkap elektron dan ion yang terbentuk semakin stabil. Tambahkan di sini sedikit ya, sebelumnya saya udah singgung juga sih, terus saya akan tuliskan, dan yang terbentuk akan semakin stabil. Nah, adik-adik lihat siapakah yang memiliki harga afinitas elektron yang lebih negatif, yaitu unsur Y, ya kan? Artinya unsur Y ini dia akan semakin mudah untuk menangkap elektron, ya kan? Nah, jika unsur Y menangkapkan elektron, maka akan membentuk ion Y-. Dan Y- ini tentunya lebih stabil dibandingkan Y, ya kan, karena sudah dikatakan di sini ion yang terbentuk akan semakin stabil. Artinya ion Y- lebih stabil dibandingkan atom Y. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nah, bagaimana dengan pilihan jawaban C, D, dan E, ya kan? Nah, Y- ini dia cenderung sebenarnya adalah menangkap elektron. Gitu sudah lihat dari reaksinya sendiri ya, ataupun dari harga afinitas elektronnya, ini cenderung menangkap elektron. Jadi ini katanya salah ya, ini melepas elektron, ini salah, yaitu cenderung menangkap karena nilainya bernilai negatif, ya kan? Semakin negatif semakin mudah menangkap. Yang berikutnya ya, yang biasanya menangkap elektron itu adalah non logam. Kalau yang melepaskan elektron itu logam ya adik-adik, berarti ini D salah, katanya bersifat non logam, salah. Oke. Selanjutnya, X lebih mudah menarik elektron daripada Y. Ya, benar ya. Oh, ini menarik ya adik-adik, salah.
Oke, yang lebih mudah menarik itu adalah Y. Jadi salah semua ini. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Sedangkan A gimana nih Kak? Ion X ini lebih stabil. Nah, lihat ya, unsur X ini dia bernilai positif, berarti dia lebih suka melepaskan elektron. Jadi kalau melepaskan elektron itu dia menjadi X plus tambah E min. Nah, jadi yang lebih stabil itu adalah X positif dibandingkan X. Jadi ini salah. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Sifat yang kelima adalah sifat logam dan non-logam. Jadi kan sistem periode ini dibagi ya, ada logam, ada non-logam, dan ada metaloid. Nah, lihat di sini makin mudah untuk melepaskan elektron, maka sifat logamnya semakin bertambah. Oke, semakin mudah melepaskan elektron. Jadi ini lebih ke energi ionisasi adik-adik. Nah, sedangkan ini semakin mudah menangkap elektron, maka sifat non-logamnya bertambah. Jadi, untuk sifat logam, ini sifat logam ya adik-adik. Nah, untuk sifat logam ya kan, dari kiri ke kanan, artinya kan dalam satu periode ya. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, saya tuliskan sini dengan 1P. Nah, sifat logam berkurang. Oke, kalau misalkan saya tuliskan di sini dari kiri ke kanan dalam satu periode sifat logamnya berkurang, berarti dari atas ke bawah dalam satu golongan sifat logamnya akan bertambah ya, jadi kebalikannya saja. Sedangkan untuk non logam ya, dari kiri ke kanan. Oke, untuk non logam kalau dari kiri ke kanan itu sifat non logamnya bertambah. Oke, sifat non logam bertambah. Berarti kalau misalkan dalam satu golongan dari atas ke bawah sifat non logamnya akan berkurang. Nah, sebenarnya kita bisa lihat dari sini ya. Oke, lihatlah adik-adik bahwa kan logam itu dari Li dari golongan 1A sampai dengan golongan 3A. Ini pembatasnya ya. Yang berwarna kuning ini, unsur berwarna kuning ini disebut dengan metaloid, semi logam ya kan. Oke, dari kiri ke kanan katanya kan itu sifat logam akan berkurang. Ya jelas dong akan berkurang. Nah, di sini dari aluminium berkurang, nah menjadi metaloid, jadi non logam. Nah, non logam dari kiri ke kanan akan semakin bertambah. Nah, seperti itu ya. Jadi logam itu dari atas dari kiri dia kuat, ke kanan makin ke kanan dia akan berkurang. Nah, menjadi metaloid lalu hilang dan timbullah sifat non logam. Jadi gitu ya seolah-olah. Nah, jadi sistem periode konstitusi itu disusun berdasarkan sifat logam dan non-logam juga. Nah, berikutnya, sifat yang keenam adalah kereaktifan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kereaktifan? Ini artinya semakin mudah bereaksi. Oke, semakin mudah bereaksi. Untuk logam, ke kanan makin berkurang, artinya makin kurang reaktif. Sedangkan ke bawah, dia akan semakin reaktif. Nah, ke kanan ini kan berarti artinya dalam satu periode ya adik-adik. Ini untuk satu periode. Ke bawah ini berarti artinya dalam satu golongan. Dia akan semakin mudah bereaksi. Sedangkan untuk non-logam kebalikannya ya. Semakin ke kanan dia akan semakin mudah bereaksi. Semakin ke bawah dia akan semakin kurang bereaksi. Jadi beda untuk reaktifan untuk logam dengan non-logam. Oke, misalkan di sini untuk logam manakah antara di golongan 2A ya, golongan 2A di sini yang memiliki kereaktifan yang paling besar. Oke, kan kalau untuk logam itu tadi sudah saya katakan bahwa untuk logam dalam satu golongan ke bawah akan semakin reaktif. Jadi siapa yang paling mudah bereaksi? Ya tentunya adalah radium. Oke, kalau misalkan untuk logam nih golongan 6A, siapakah yang paling gampang bereaksi? Oke, karena dalam satu golongan katanya dari atas ke bawah itu untuk sifat non logam kereaktifannya akan berkurang. Berarti yang paling mudah bereaksi adalah yang paling atas. Nah, itu dia ya. Misalkan saya tanyakan lagi, misalkan antara natrium dengan aluminium. Siapakah yang lebih mudah bereaksi? Dalam satu periode dari kiri ke kanan, kereaktifannya akan berkurang. Berarti siapa lebih mudah bereaksi? Tentunya adalah Na. Oke, gimana dengan dari Na dengan Cl, ya kan? Nah, adik-adik Na dengan Cl kan udah beda ya. Ini logam, satunya logam, satunya lagi non logam. Untuk sifat logam dia kuat,
Untuk sifat non logam dia kuat untuk bereaksi, dia gampang untuk bereaksi. Jadi nggak bisa dibandingin antara logam dengan non logam. Jika lo mau dibandingkan untuk kereaktifan, ya bandingkan logam dengan logam, non logam dengan non logam. Nah itu dia. Yang berikutnya sifat yang ketujuh ya, sifat asam dan basa. Untuk logam itu memiliki sifat basa ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut di kelas 2 ya, apa saja pengertian dari asam dengan basa, ada 3 teori. Nah untuk logam dalam satu periode dari kiri ke kanan, katanya sifat basanya akan semakin berkurang, sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat basanya akan bertambah. Nah, untuk non-logam ya, non-logam itu memiliki ciri dia asam. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat asamnya bertambah, sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin berkurang. Itu untuk sifat asam dan basanya. Oke. Yang berikutnya untuk titik lahir dan titik didih, inilah sifat yang terakhir. Untuk logam ya, logam itu untuk titik lahir dan titik didih itu dipengaruhi oleh ikatan logam, sedangkan untuk non logam dipengaruhi oleh gaya van der Waals. Nanti kita akan bahas berikutnya di ikatan kimia. Nah untuk logam dalam satu periode dari kiri ke kanan, titik lahir dan titik didihnya bertambah, dan dalam satu golongan dari atas ke bawah akan berkurang. Nah sebaliknya untuk non logam dalam satu periode dari kiri ke kanan, katanya titik lahir dan titik didih akan berkurang, dan satu golongan dari atas ke bawah titik lahir dan titik didih akan bertambah. Nah kita akan membahas soal-soal ya yang menyangkut ke 8 sifat ini supaya lebih jelas. Oke, itu adalah sifat-sifat sistem periode unsur. Semoga adik-adik mengerti ya untuk penjelasannya. Nanti kita akan memperjelasnya lebih lanjut dalam pembahasan soal.